tugas kalian sudah sampai mana? Tugas pembuatan video. Sudah mulai nyicil ambil tema atau belum sama sekali? Atau masih menyiapkan kameramen? Oke, nanti dipersiapkan. Mungkin mulai minggu depan saya akan memasang ini apa tempat untuk penempatan tugas. Jadi ada forum untuk penempatan tugas itu kalian boleh mempersiapkan, tapi paling tidak yang harus dipersiapkan adalah channel YouTube-nya agar punya subscriber, punya penonton dan jam tayang dari jam tayang dari hasil tayangan video kalian juga akan menjadi kita rekom untuk menjadi nilai gitu ya. Jadi sing penontonnya akeh, terus kemudian followernya sudah banyak, terus kemudian subscribernya sudah banyak ya, pasti ada penilaian tersendiri gitu. Karena eh, tidak menutup kemungkinan memang kita lagi mempromosikan gitu ya kampus ya tentang apapun juga ketika dicari kaitannya dengan akselerasi teknologi informasi, orang akan mencari gitu ya di media apakah beberapa mata kuliah dan semua dosen, hampir semua rata-rata dosen akselerasi teknologi informasi memberikan tugas tentang video karena kaitannya dengan um, model pembelajaran, terus kemudian media media interaktif dan sebagainya, semuanya sekarang serba penggunaan video. Jadi salah satu fasilitas YouTube itu sekarang menjadi sasaran untuk media. Gitu. Jadi mau tidak mau kita harus ke sana, nggak boleh apa istilahnya tutup mata gitu dengan kaitannya dengan YouTube. Nah, sesuai dengan janji Pak Yitno bahwa kita setelah UTS kita lagi serius gitu ya berpikir tentang big data. Kita akan memberikan pengolahan big data, nanti mungkin kita akan memperkenalkan SPSS, terus kemudian nanti kalau memang ada waktu juga akan memperkenalkan PLS. Kalau sampai dengan bisa 16 kali pertemuan, kita juga akan memperkenalkan tentang structural equation model. Semuanya serba software. Terus kalau ada perwakilan teman yang bisa ke kampus, nanti usahakan ada yang mewakili dari kelas ini untuk mengambil data gitu ya, mengambil data software di Pak Yitno. Atau kalau tidak nanti silakan ambil di drive-nya Pak Yitno untuk kamu install. Ada tutorial untuk installnya juga. Uh, kita memang konsentrasi di situ ya. Jadi pertama tentang pembuatan multimedia, terus kemudian yang kedua tentang digital marketing, terus kemudian yang ketiga tentang big data. Nah itu memang sesuai dengan RPS yang dibuat oleh Pak Yitno agar nanti luarannya atau outcome-nya tercapai dengan baik. Tapi ternyata sudah ada pengumuman bahwa kita tanggal 17 sampai 27 itu Januari itu sudah UAS gitu ya. Jadi mau tidak mau harus kita kebut beberapa analisis saja yang penting yang memang nanti akan kalian pergunakan untuk kebutuhan riset ya. Terutama rekan-rekan yang mengambil mata kuliah atau rekan-rekan yang dari jurusan kayak manajemen, akuntansi, terus kemudian itu yang membutuhkan analisa-analisa big data untuk melakukan riset. Terus kemudian bagaimana dengan teman-teman olahraga? Banyak juga sih karena namanya analisa atau statistical science itu sekarang dipakai untuk semuanya. Tidak semua jurusan, artinya hampir seluruh jurusan menggunakan statistical science itu untuk kebutuhan akhir sebuah riset. Jadi mau tidak mau kalian juga harus belajar itu. Nah Pak Yitno sebenarnya memperkenalkan saja kalau Anda nanti ingin expert ya kursus gitu ya. Paketannya banyak kursus nanti kalau pengen tambahan, pengen menguasai itu biasanya mahasiswa itu saya perkenalkan ke Pak Yitno gayanya acuh tak acuh tidak mau mempelajari menjelang semester 6 nyari-nyari Pak Yitno. Pak, saya diajarin lagi Pak mata kuliah tentang SPSS, tentang PLS dan tentang SEM gitu ya. Uh, dan kalau seperti itu Pak Yitno akan membuka kelas lagi gitu ya, membuka kelas kursus dan seingat saya
kemarin teknik industri untuk structural equation model itu 750.000 satu paket. Jadi bisa SPSS sama bisa structural equation. Nah, kita akan ke sana juga, tetapi tidak secara keseluruhan, tapi paling tidak punya gambaran. Nah, dari situ Anda akan punya rancangan. Kira-kira riset saya, penelitian saya di kemudian hari itu tentang apa? Apakah akan mengukur tentang penjualan, tentang promosi, kemasan produk, rasa produk terhadap hasil penjualan, atau yang olahraga ingin mempelajari tentang kekuatan otot lengan terhadap hasil smash pukulan main volley, atau pengaruh macam-macam ya. Terus kemudian yang dari PKSD juga begitu, bagaimana penelitian tindakan kelas itu pengaruh media belajar terhadap prestasi belajar siswa. Kayak begitu. Dan memang statistical science itu memang diperlukan untuk paling tidak memberikan keputusan penelitian. Oke, saya langsung ke materi karena sudah hampir separuhnya sudah hadir di sini. Baik, ini adalah pengolahan big data. Kenapa kita serius sekali dengan pengolahan big data? Seperti yang disampaikan di awal-awal dulu Pak Yitno menjelaskan bahwa sangat tidak mungkin sekelas saudara yang saat ini memang sudah menjadi generasi Z dan lain sebagainya ya, entah namanya generasi apa, di atas generasi milenial ya, paling tidak sekarang generasi big data. Karena mau tidak mau kita semuanya harus mengenal big data. Big data tools macam-macam, ada processing, ada data warehouse, ada data analis. Nah, kita sekarang termasuk pada pokok bagian data analis ya. Kita sudah sudah bagian dari message system ini, artinya memberikan pesan ya kepada audien. Ini sudah kita lalui, itu nanti dilalui melalui multimedia maupun digital marketing. Kita sudah bisa membuat paling tidak branding kita itu untuk paling tidak memberikan pesan bahwa sebenarnya brand saya itu ini. Nah, entah kalian nanti akan serius apa tidak, itu ternyata sangat penting. Kenapa mata kuliah itu di mata kuliah Pak Yitno saya memperkenalkan brand. Ini adalah kasus beneran gitu ya. Jadi saya besok tanggal sekitar bulan depan, sekitar tanggal 23, diundang oleh para mahasiswa yang sudah KKN, yang sekarang semester 7 itu di desa mereka tempat KKN di daerah Sidoarjo minta dibuatkan packaging, kemasan, dan rebranding. Artinya apa? Mahasiswa yang hanya awal-awal itu kenal tentang bagaimana membuat brand, bagaimana membuat logo, mau tidak mau ternyata dibutuhkan oleh masyarakat di lapangan. Nah, saya besok akan mengisi itu di luar mata kuliah. Jadi mahasiswa mengundang saya, jadi ya berbayar karena diundang ya, bukan selaku dosen. Saya selaku praktisi gitu ya, untuk membuatkan rebranding produk. Nanti akan membuat kemasan untuk beras, jadi hasil pertaniannya beras di rebranding. Terus kemudian kalau tidak salah ada olahan kayak keripik Garut gitu ya, dari jelarut itu kemudian dihancurkan dibuat keripik kayak gitu. Karena keripik suun itu akan kami rebranding, dan saya akan melatih Karang Taruna, melatih ibu-ibu PKK beserta mahasiswa gitu, dan harus langsung bisa membranding, bisa membuat packaging, dan sampai nanti membuat pemasaran. Nah, itu artinya apa? Ilmunya yang disampaikan Pak Yitno yang mungkin kalian tidak serius, kapan-kapan akan menjadi penting, dan itu laku gitu ya, itu laku. Karena kalau kita diundang lagi berarti ilmu kami laku gitu, nggak hanya sekedar sebagai penyelesaian atau memenuhi kebutuhan untuk kuliah gitu, tapi ternyata ilmu kita laku. Baik, selanjutnya adalah ini big data. Arti big data adalah istilah khusus yang digunakan untuk data yang melebihi kapasitas pemrosesan. Ini kemarin sudah hampir-hampir, nanti Anda bisa baca saja. Nah, ketika kita bicara big data, pasti kita bicara volume, kemudian bicara kecepatan, ya, kemudian bicara varietas. Kira-kira datanya terstruktur apa tidak? Kalau dulu kita melihat beberapa digital marketing itu datanya yang terstruktur itu dikategorikan apa? Anda boleh melihat
PPT PowerPoint-nya Pak Yitno di awal-awal kita pertemuan dulu. Kita tidak akan mengulas ini lagi karena kita akan bagaimana sih proses big data dalam sebuah riset gitu ya, sebuah riset. Oke, ini yang sudah teorinya kita bahas. Ada data semi struktur, ada data yang unstruktur. Jadi sebenarnya kita itu mengolah data yang terstruktur ya, karena seperti SPSS, PLS itu mengolah data yang terstruktur. Ada juga sih beberapa tool yang sudah baru ditemukan untuk data yang tidak terstruktur. Salah satunya adalah NVivo. Software NVivo itu dipakai ketika Pak Yitno ngomong begini, direkod omongan Pak Yitno itu akan dikelompokkan, diklasterkan. Oh, Pak Yitno mengulang kata kerja berapa kali, Pak Yitno mengulang kata benda berapa kali, Pak Yitno setuju terhadap ini berapa kali, Pak Yitno bicara tentang metodologi berapa kali. Itu distrukturkan gitu dari data yang tidak unstruktur. Nah, itu dia mengkelompokkan atau mengklaster. Tapi kalau kita saat ini, malam ini, saya akan menganalisa data yang terstruktur hasil dari angket gitu ya. Orang sudah diberikan choice atau pilihan. Sudah tidak boleh menulis, artinya kan angket atau kuis yang disebarkan. Kalau Anda pernah diwawancarai oleh Nelson gitu ya, gara-gara Anda beli sampo, Sunsil itu, terus kemudian Anda diwawancarai. Bapak umur berapa, Bapak lulusan apa, berapa keluarganya, berapa tanggungan keluarga, itu semuanya data terstruktur karena sudah ada choice, ada pilihan. Oh, antara ini dengan ini, usianya 34 sampai dengan 40 tahun, ini masih atau istilahnya belum sampai tua, jadi belum di atas 65 tahun dan sebagainya. Itu semuanya data terstruktur itu. Tetapi kalau ngomong seperti ini kemudian direkod, itu data unstruktur dan analisisnya baru saja ada gitu NVivo, dan itu Pak Ito belum pelatihan, mungkin sekitar minggu depan saya coba untuk mengikuti pelatihan itu karena instrukturnya dari Universitas PGRI Semarang, UGRIS gitu ya. Dan teknik sudah, dosen-dosen teknik sudah, kebetulan saya nggak bisa hadir karena persiapan wisuda yang kemarin itu. Kami pelatihan di sini di Waru itu jadi nggak ikut ya Pak Yitno ya, jadi nggak ikut di Neo Hotel Waru. Instrukturnya dari UGRIS Semarang, Pak Yitno nggak bisa ikut. Seandainya bisa ikut, saya bisa dapat software. Mungkin nanti lain kali saya ikut ya. Nah, sementara kemudian beberapa ini hanya gambaran saja bahwa sebenarnya big data itu seperti ini. Dan keputusan kita adalah mengklasifikasi atau cluster yang paling bawah ini yang kita lihat di gambar ini, cluster yang paling bawah. Mengklasifikasikan dan mengcluster. Kemudian melakukan analisis atau classic statistical test. Nah, kalau sudah klasik berarti ya dihitung secara manual itu, tidak menggunakan software. Kalau biasanya classical statistic test itu biasanya saya melakukan analisa itu untuk teman-teman yang dari PKK gitu ya, mata kuliah PBI MPI ini pembelajaran interaktif ya, model pembelajaran interaktif. Nah, itu saya biasanya mengajak menganalisa manual dulu. Berarti bagaimana menghitung produk momen X kali Y kayak diferensial seperti itu. Tapi Y A plus B1 X1 ditambah ini berapa gitu. Tapi sekarang kita enggak. Kita karena sudah menggunakan akselerasi teknologi, berarti kita menggunakan alat. Tetapi harus bisa membaca hasil output dari software yang kita pakai. Nah, ini sosial media, manfaat big data. Ini tidak saya ulang-ulang lagi karena sudah saya pernah terangkan di depan. Kemudian, saya akan melakukan analisis dengan menggunakan Statistical Product and Service Solution. Jadi ini SPSS ini adalah salah satu software yang dulunya itu kita melakukan analisis manual, gitu ya, melakukan analisis manual. Terus kemudian kita menggunakan software. Saya tunjukkan. Jadi manualnya itu seperti ini kalau kita melakukan analisis manual. Media mengukur. Saya akan tunjukkan. Berarti kalau kita ada angket, ini media mengukur media belajar gitu ya. Nah, sebenarnya kita itu kalau mau
menganalisa gitu ya. Kalau mau menganalisa secara manual, maka secara matematisnya seperti ini. Nah, ini berdasarkan hasil responden, kita tabulasi angketnya, terus kemudian kita analisis berapa hasil hitungnya, dan seperti ini ya. Jadi matematika statistik ya. Jadi benar-benar dihitung secara klasikal ya. Secara tesnya adalah secara klasikal. Tetapi kita tidak akan ke sana gitu ya. Kita sudah pada, nah ini sama, berarti menggunakan SPSS. Jadi dasar hitungannya secara matematis adalah seperti ini. Tetapi kita tidak akan ke sana lagi gitu ya, tidak akan mempelajari yang itu lagi. Kita sudah menggunakan SPSS. Sebenarnya dari mana sih asal, ambil sebuah contoh ya. Jadi ketika ada riset gitu ya. Nah, SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data. Jadi artinya tingkat akurasinya tinggi dan memang luarannya ya data gitu ya, file data. Anggap saja sebuah riset seperti ini, saya contohkan. Ada kuis seperti ini ya. Jadi gambarannya memang angket ya. Kita mengambil contoh ini ya. Jadi sebuah riset penelitian itu judulnya adalah gaya kepemimpinan. Terus kemudian gaya kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Jadi ada judul gaya kepemimpinan, motivasi kerja, komitmen organisasi terhadap apa? Saya lupa. Kepuasan terhadap komitmen salah. Kepuasan kerja, kebalik ya. Kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Nah, ini adalah riset gitu ya, sebuah penelitian gitu ya, sebuah penelitian yang nanti akan kita kembangkan. Sebenarnya bagaimana sih menghitung riset seseorang atau menghasilkan riset dari sebuah big data. Jadi kalau judul seperti ini, nah kalau ada judul seperti ini, maka sebenarnya kata-kata yang sebelum terhadap yang saya merahi ini adalah sebagai variabel X atau disebut juga dengan variabel bebas. Kemudian yang setelah terhadap, kata-kata yang setelah terhadap, yang saya kasih warna hijau ini, berarti ini adalah variabel Y. Atau sebut dengan variabel terikat. Nah, makanya tadi kalau kita mau rumus dasarnya dengan menggunakan matematik analisis klasikal ya, otomatis klasikal, maka ya rumusnya XY per ini tadi. Kalau kita mau menggunakan klasikal analisa yang ini tadi ya, jadi kalau kita mau menggunakan analisis manual seperti ini, nah seperti ini. Jadi makanya rumusnya adalah menggunakan XY, sigma XY, X pagi Y, kayak begitu. Jadi kalau dasarnya adalah ini. Makanya kita harus tahu di sebuah angket itu ada berapa saja X. Gitu ya. Ini kalau kita menggunakan klasikal. Kita kembali ke sini. Maka variabel bebas menurut kuis ini. Jadi kuis ini ada variabel bebasnya berapa? Ada 3. Gaya kepemimpinan, motivasi kerja, terus kemudian kepuasan kerja. X-nya ada berapa? Y-nya ada berapa? Y-nya ada 1 ya, karena
setelah terhadap itu dianggap sebagai Y. Maka Y-nya adalah komitmen organisasi. Oke, seperti ini ya. Jadi ini kalau menurut gambaran, jadi kalau ada judul seperti ini, pengaruh gaya kepemimpinan, gitu ya. Jadi saya coba saya lebarkan. Pengaruh gaya kepemimpinan. Jadi ini saya biar tahu mana yang membedakan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kalau ada seperti ini, ya, ada seperti ini, pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Maka gaya kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja yang saya merah ini dianggap sebagai variabel bebas atau independent variable atau independent. Namanya bebas berarti independen. Terus kemudian setelah terhadap itu sebagai variabel terikat atau disebut dengan dependent variabel tulisannya independent variabel, ini berarti independent variabel. Oke ya, jadi seperti ini. Jadi kalau sudah saya turutkan biar enak. Nah, kalau sudah seperti ini, maka gambarannya, jadi ini adalah angket yang kita buat. Maka gambaran kerangka konsepnya, kerangka konseptualnya adalah seperti ini. Nah, adalah gambarannya kerangka konseptualnya adalah seperti ini. Jadi kita akan mengukur bagaimana X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Ya. Jadi kita harus mengukur kerangka konseptual yang dirancang dalam penelitian ini untuk mengolah big data ini adalah kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Nah, ini ada H1, ini salah tulis, harusnya ini H1, ini H2, ini H3. Oke ya. Nah, sebenarnya ini belum menjadi sebuah data kalau ini belum disebarkan angketnya kepada orang. Ada juga yang disebut dengan angket, ini namanya kuis. Nah, kuis inilah yang sebenarnya nanti akan kita isi. Oke, ini kita taruh di bawah karena ini sudah. Oke, kita akan melihat bagaimana sebenarnya angket itu seperti apa sih. Nah, ini adalah angket penelitian. Angket yang kita sebarkan ke orang untuk dilakukan riset. Contohnya adalah gaya kepemimpinan ini tadi. Nah, ini ada coding ya. Jadi, kalau kita centang di sini, bacalah pernyataan pada masing-masing bagian dengan seksama, kemudian berilah tanda X silang pada kolom jawaban yang menyatakan pada sikap Anda terhadap pernyataan tertulis. Ya, jadi kalau ada X seperti ini, kalau seseorang, ya, saya besarkan sedikit, kita nyebarkan angket ke orang, jika dia jawab, jadi kalau dia jawab SS, itu berarti nilainya 5. Kalau dia setuju nilainya 4. Kalau dia ragu-ragu nilainya 3. Kalau dia tidak setuju nilainya 2. Kalau sangat tidak setuju SS nilainya 1. Nah, seandainya orang pertama saya dikasih pertanyaan oleh seseorang gitu. Saya nyentang di sini 1, terus nyentang di sini 2, terus nyentang di sini 2, terus saya nyentang di sini 2, terus saya nyentang di sini 1. Berapa jumlah pertanyaan ini? Ada yang tahu? Berapa jumlah jawaban untuk X1? Berapa? Saya ulang ya, saya ulang. Berarti coding-coding seperti ini tuh ada nilainya. Ketika dia menjawab sangat setuju atau SS itu nilainya 5. Ketika dia setuju nilainya 4. Ketika dia ragu-ragu atau ragu-ragu itu berarti kan antara mau memilih dan tidak memilih, itu kan ragu-ragu, nilainya 3. Kalau dia tidak setuju nilainya 2.
Kalau dia sangat tidak setuju atau tidak sepakat dengan pimpinan, itu nilainya 1. Seandainya saya menulis begini, 1, kemudian 2, terus kemudian 3. Jadi pertanyaan 1 pilihannya 1 ya. Berapa nilainya kira-kira ini? Ada yang bisa jawab? Berapa? Berapa nilainya? 16, Pak. Itu berapa? 16 berarti berapa tambah berapa? 5? 16, Pak. 16 ya? 5, 5, 4, 6, 1. 5, 4, 6, 1. 1. 2 kali 6 tambah 1. 5, 9 berarti 16. Ya, betul. Berarti ini 16. Orang ini menjawab 16. Oke. Paham ya sampai di situ ya? Kita ulang lagi. Kalau dia jawab begini karena dia sangat senang terhadap pimpinan, berapa jawabannya dia? 25. 5. Berarti nilai tertinggi berapa? 25, Pak. Nilai tertinggi dari pertanyaan ini berapa? 25. 25 ya. Oke, pinter. Baik. Jadi kalau sudah begitu Anda sudah tahu bagaimana memproses yang namanya big data. Oke. Seandainya di dalam sebuah analisis, ini berarti ini rancangan ini tadi rancangan penelitian. Saya melanjutkan. Nah, ini SPSS, program SPSS. Saya tunjukkan yang namanya program SPSS. Ya, ini namanya program SPSS. Oke. Saya keluar dulu. Kita nanti akan melihat yang namanya program SPSS. Jadi software itu sorry. Sebelum ke software, jadi ini hasil riset ya, hasil riset orang. Jadi dia itu menjawab seperti ini. Ada sekitar berapa orang ini dari pertanyaan ini, maka dia jawab seperti ini. Pertanyaan pertama jawab 1, 2, 3, SS, RS, berarti total 21. Ini untuk 34 orang. Jadi 34 responden itu di pertanyaan 1 itu jawabannya begini. SS berarti 5, ragu-ragu 3, SS, ragu-ragu berarti totalnya 21. Nah, dari sini ini orang yang sangat loyal terhadap perusahaan itu nomor berapa? Ini. Orang ke-29 ini sangat loyal. Terus pokoknya yang mendekati 25 sangat loyal. Orang yang tidak suka dengan perusahaan nomor berapa kalau begitu? Dari gambaran ini orang yang tidak suka ke perusahaan nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 13, Pak. Nomor 13 ya. Karena nilainya paling Sedikit. ya. Dia ada yang pertanyaan yang dia jawab tidak setuju. 1 gitu ya. Jadi di pertanyaan ketiga dia tidak setuju. Oke. Jadi ini gambaran tabulasi orang itu. Nah, di kuesioner motivasi kerja juga begitu. Dia jawabannya seperti itu. Nah, kita lihat orang yang nilainya sangat tinggi. Contohnya orang ke-29. Apakah di pertanyaan X2 juga sangat tinggi? Kita lihat orang ke-29 ini jawabnya mesti api apa enggak? Oh, 21. Di X3 berapa dia jawab? Orang ke-29. Oh, 20 gitu ya. Jadi terus kemudian dia berkomitmen enggak terhadap organisasi? Kita lihat. Oh, 20. Jadi tidak semuanya dia nilai bagus. Nah, sebenarnya kita itu mau mensinkronisasi. Ketika orang X1-nya bagus, X2-nya bagus, X3-nya bagus, apakah dia komitmen enggak terhadap organisasinya? Nah, analisis ini yang akan kita olah menjadi sebuah big data. Dan big data itu akan menginformasikan kira-kira sebenarnya di antara kepuasan kerja, terus kemudian motivasi kerja, itu mana sih yang memiliki pengaruh tertinggi pada komitmen organisasi. Jadi sebenarnya judul ini, riset ini itu adalah ingin mencari seberapa besar, ya judul ini itu adalah seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Jadi ini kalau nanti kalian itu kan dianggap S1 itu kan dianggap sebagai middle manager ya, atau pemimpin di tingkat menengah gitu ya. Jadi pekerjaan kalian itu middle manager gitu ya. Kalau S2 baru bisa di pucuk
di pucuk bagian utama dari pemerintahan itu atau di pucuk istilahnya kepemimpinan. Tetapi kalau masih S1 itu middle, ya mungkin jadi mandor, mungkin jadi guru kelas, atau mungkin menjadi supervisor. Tetapi paling tidak dia ingin mengetahui seberapa besar pengaruh komitmen organisasi itu terhadap artinya pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi itu atau kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Selanjutnya akan kita lakukan analisis dengan menggunakan SPSS. Data-data ini kita tabulasi ya, data-data yang ini tadi yang nilainya 19, 15 kita tabulasi ke SPSS. Nah, ini yang disebut dengan software SPSS ya ini. Oke, kita buka softwarenya. Kalau Anda ngitung simang koyok matematika yang tadi sok berintik rambut kita ya, rambut ini tambah brondol gitu ya. Rambutnya sing ireng dadi putih, sing putih pindah ireng gitu ya. Nah, ini tampilan dari SPSS ya. Ada file, ada menu. Nah, ini kita kebutuhannya di sini. Analisisnya mau apa saja. Ini nggak bisa dibesarkan oleh Pak Itno karena view-nya juga seperti ini sudah maksimal, nggak bisa di apa saja sih analisis dari SPSS? Ada korelasi, ada regresi, ada uji beda, membedakan kelas yang dipengaruhi oleh pembelajaran kontekstual atau membedakan nilai pembelajaran yang diajar secara tatap muka dengan yang diajar dengan menggunakan Firlenda atau menggunakan daring gitu ya. Atau perbedaan antara daring dan luring, ini ada semuanya. Kita menggunakan comparement ini. Nah, kita akan pada posisi regresi ini. Namanya regresi linier berganda nanti ya, karena X-nya lebih dari 1. Oke, data itu sudah diinput oleh Pak Itno, yang data 1111 tadi itu sudah diinput oleh Pak Itno. Kita mau memasukkan data. Kita coba, kita sudah punya data gitu ya. Jadi yang tadi itu kita nah ini bahan big data, saya sudah punya datanya, kita open. Nah, ini yang tadi ya, ini itu kopian dari sini, dari hasil angket yang kita pilih, yang bukan hurufnya ya, kalau huruf tidak bisa ditabulasi. Makanya ini terstruktur. Jadi jawaban ragu-ragu sangat setuju yang mereka tidak tahu, itu kita rubah menjadi angka. Ya, menjadi angka-angka seperti ini. Baru kita masukkan dan kita berikan jawaban. Nah, hasilnya adalah seperti ini kalau kita tabulasi. 21. Nah, kita ingin melihat bagaimana proses analisisnya. Nah, kita lihat analisis di sini. Ini total berarti X1, X11, X12, X13, X14, X15. Berarti ini X11 itu adalah X1 pada pertanyaan 1. X12 itu X1 pada pertanyaan 2. X13 itu X1 pada pertanyaan 3. X14, X1 pada pertanyaan 4. X15 itu X1 pada pertanyaan kelima. Total X1 ini, berarti ini kalau kita gabungkan ke samping, totalnya di sini. Sama dengan ini tadi ya, kalau kita gabungkan ke samping seperti ini. Jadi, ini hasil tabulasi datanya seperti itu. Terus kemudian, X2-nya juga begitu. X2.1, X3.1, berarti pertanyaan X3 artinya begini. Variabel X3 pada pertanyaan 1. Atau dibalik, pertanyaan 1 pada variabel X3. Oke. Kalau kita mau lihat view datanya ada di sini. Kita lihat view datanya. Oke, seperti ini. Nah, kita mau ngasih nama. X1, jumlah X1 itu kita kasih label. Sebutannya adalah, ini tadi kita kembali ke sini. Pengolahan data X1 tadi apa ya? Saya lupa. Kita ke sini lagi. X1 adalah kepemimpinan. Oke. Kita input di sini. X1 adalah kepemimpinan. X2-nya apa? Bentar. Motivasi kerja. X2-nya adalah motivasi kerja. X3-nya adalah kepuasan kerja. G-nya adalah komitmen organisasi.
Oke, setelah itu kita kembali ke data view di samping lagi. Kita lakukan analyze. Ya, kita pilih analisisnya adalah korelasi. Analisisnya adalah regresi linear. Kita pilih. Oke, kita tahu ya di sini ya mana yang independen, mana yang dependen. Oke ya, kita tadi di sini sudah paham ya. Mana yang disebut dengan independent variable dimasukkan ke kolom independent variable, mana yang dependent variable dimasukkan ke kolom dependent variable. Oke, kalau di sini masih ingat nggak? Yang independent variable apa saja? Independent variable apa saja? X1, X2, X3, Pak. Oke. Yo, apa ae? X1-nya apa tadi? Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Oke, masuk. Independen. Terus apa lagi? Motivasi kerja. Oke, motivasi kerja masuk. Apa lagi? Kepuasan kerja. Kepuasan kerja masuk. Variabel dependennya apa? Komitmen organisasi. Komitmen organisasi masuk. Oke ya, sudah masuk semuanya. Kita pilih statistiknya yang dibutuhkan. Kita pilih R-square, kita pilih deskripsi, kita pilih ini kita centang semuanya. Kita pilih Darwin-Watson. Oke, continue. Sudah selesai, kita klik. Akan muncul data seperti ini. Nah, ini sudah processing. Nah, kita muncul data seperti ini. Oke. Kita tadi membutuhkan nilai R, kalau kita review di sini. Kita besarkan. Jadi ini hasilnya. Oke, kita butuh nilai R, nilai T, nilai F ya. Jadi pengujian itu uji R, uji T, dan uji F. Uji kebalik, uji R, N berarti jumlah orang yang diberikan pertanyaan, ada 34 orang, menjadi 34 sampling gitu ya. Terus kemudian nilai R-nya, terus saya di sini salah. Pertanyaan kedua kita zoom lagi. Nah, ini nilai R, ini uji F-nya, berarti ini nilai R yang kita butuhkan. Nilai R-nya 8,01 gitu ya. Kita close lagi. Bagaimana dengan nilai uji F-nya? Kita lihat berapa nilai uji F-nya. Kita zoom in. Oke. Uji F-nya adalah 17,953. Kita close. Bagaimana dengan uji T-nya? Kita di sini kalau mau melihat uji T, kita zoom dulu. Nah, ini nilai T-nya. Kepemimpinan minus 0,157, motivasi kerja nilainya 4,929, kepuasan kerja nilainya 5,167 ya. Oke, sebenarnya artinya apa? Artinya apa dari hasil riset ini? Kita coba kita hasilnya kalau kita review, kita artikan ya. Kita artikan adalah begini. Nah, ini tadi prosesnya ya, kita berarti menggunakan regresi, terus pilih linear, ini tahapannya ya. Tahapannya yang kita lakukan tadi itu kalau di PPT kan seperti ini. Oke, artinya seperti ini. Nilai R 8,01, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tinggi dan hasil adjusted R square, R2-nya sebesar 0,64 R square yang ada di atas ini itu menunjukkan nilai 0,642. Hal ini menunjukkan bahwa 64,2%, ini kalau dikalikan 100, itu adalah 64,2%. Variabel bebas, gaya kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja dapat mempengaruhi variabel terikat, Y, komitmen organisasi. Sedangkan sisanya 35,8%. 35,8% itu dari mana? 100% dikurangi 64,2%. Diiling-iling ya. Nanti kalau ujian ini nggak akan dikeluarkan, nggak akan ditulis, ya diingat-ingat. 35,8% itu dari mana? 100% dikurangi 64,2%, maka keluar 35,8%. Jadi, tiga variabel tadi, X1, X2, sama X3, itu memiliki pengaruh 64,2% saja. Masih ada sisa gitu. Kalau 100% berarti ada sisa 35,8%.
persen itu artinya. Itu mencari R. Bagaimana jika R itu dihitung secara manual? Ini saya tunjukkan lagi. Berarti kalau anak-anak PPKK itu nggak boleh saya kasih software, dia harus dihitung secara manual. Kita ambil contoh, ini yang dilakukan anak-anak PPKK, melakukan analisis secara manual. Ya, seperti ini, kita tabulasi sama X-nya, dan kemudian X2-nya dikuadratkan, Y2-nya dikuadratkan, XY-nya dikuadratkan. Ditabulasi ke bawah, dihitung secara manual, ini pakai menggunakan Excel, terus kemudian dihitung nilai N berapa, 3998 berapa, 315598, maka dimasukkan ke dalam rumus. Yang rumusnya adalah RXY sama-sama mencari R, ya, itu adalah N dikalikan sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikalikan sigma Y dibagi, terus kemudian akar kuadrat N kalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Apa bedanya sigma X kuadrat sama sigma X dikuadratkan? Kalau di soal ini, mana yang menunjukkan sigma X kuadrat? Nilai angkanya berapa yang menunjukkan sigma X kuadrat? Terus kemudian mana yang sigma X dikuadratkan? Ya. Jadi harus, kalau dihitung secara manual itu kayak gini kasusnya ya. Jadi mumet kita ya. Tapi harus dihitung. Anak-anak PPKK tidak boleh diajari langsung menggunakan software. Dia harus menghitung secara manual ini. Berarti sebenarnya apa ya? Setelah dimasukkan ke dalam rumus ya, huruf-huruf di sini tadi, huruf-huruf yang di atas ini tadi, setelah dimasukkan ke dalam rumus yang ini tadi, N berarti ini nilai N berarti N30 sigma XY berarti 4436 dikurangi sigma X dalam kurung berarti 398 dikalikan sigma Y 315. Kemudian akar kuadrat N berarti 30, sigma X kuadrat berarti 5598 dikurangi sigma X yang dikuadratkan berarti dalam kurung 398 dikuadratkan, bukan 5598 ya. Kalau ini berarti jumlah sigma X kuadrat. Nah, itu kalau dimasukkan seperti ini, dirumuskan, maka keluar 0,801. Hampir sama ya, 0,801. Berarti 80,1. Mencari nilai R. Enak endi? Ya enak ikilah, ya. Enak yang kita menggunakan ini tadi ya. 801 langsung diplek-plek. Kita menggunakan ini, diplek-plek ya. Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi menggunakan software. Kita hapus yang ini. Kita tinggal memasukkan saja analyze ya, sing kita mumet kayak tadi regression, linear, kita reset lagi. X1 dimasukkan ke dalam independen, X2 dimasukkan ke dalam independen, X3 dimasukkan ke dalam independen, terus kemudian Y-nya dimasukkan ke dalam dependen, terus kemudian dipilih statistiknya apa saja, mencari nilai R, mencari deskripsi, mencari Darwin-Watson ya, continue, oke, keluar. Wis gak ada mikir gitu ya, gak ada mikir menambahkan mana N, mana sigma X, mana sigma Y, langsung keluar R-nya 801. Bayangkan begitu mudahnya. R square itu dari mana sih? 0,801 dikuadratkan lagi ketemu 0,642. Coba pakai HP kalian menghitung 801 ini dikuadratkan 0,801 kalikan 0,801, apakah benar menjadi 64,2%? Cara membacanya adalah seperti ini tadi ya. Ini kalau ketemu saya besarkan. Nah, ini dari cara membacanya 64,2%. Yang tadi sisanya adalah 100% dikurangi 64,2% dapat 35,8%. Itu nilai R. Bagaimana? Berarti kalau dirumuskan dari tabel ini, R itu kan rumusnya tadi kan B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Jadi rumusnya itu kan begini. Rumus regresi itu kan Y A plus B1X1 B2X2 B3X3. Kalau kita tadi melihat hasil outputnya, kalau dari nilai ini mana yang ada nilai B, kita lihat di statistik, kita pilih mana sih tulisannya B yang mana, berarti ada di koefisien ini. Kita cek, kita mana yang
di dalam rumus mana yang rumusnya B, kita cari, kita lihat, kita zoom in. Sorry, salah. Kita klik dulu, kita zoom in. Berarti kalau dicari mana yang rumusnya B, berarti golekin untuk tabel itu yang ada B-nya. Berarti ini dianggap B ya. Berarti ini B punyanya X1, ini B punyanya X2, ini B punyanya X3. Mana yang A? A adalah konstanta ya. A itu membacanya adalah konstanta, itu nilainya A. Maka kalau dari rumus ini dimasukkan rumus aslinya gitu ya, rumus aslinya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3. Maka sebenarnya A itu adalah konstanta 4,421 plus B1. B1-nya kan minus ini ya. Berarti minus 0,018, maka ditulis min. Walaupun toh rumusnya plus, tapi kalau di B ini minus berarti ikut minus. Maka ini adalah B1X1. Bagaimana dengan B2? B2-nya adalah motivasi 0,385 plus. Berarti kalau di depan titik ini 0. Artinya di depan titik ini angkanya 0. Kemudian bagaimana dengan X3? X3 adalah 0,321. Artinya apa? Rumus yang di dalam B ini artinya apa? Kita lihat. Hal ini berarti ketika kita membaca konstanta, membaca angka A ini, ketika kita membaca konstanta, maka A artinya kalau kita tidak meneliti apapun, berarti kosong yo. Wis gak ngurus Pak, bah ana X1, bah ana X2, bah ana X3. Maka sebenarnya orang itu masih memiliki komitmen organisasi atau mempunyai komitmen itu 4,421 poin. Jadi lek awakmu komitmen enggak sih nang awakmu lek kuliah itu punya komitmen untuk lulus enggak sih? Yo atas dasar apa? Yo mungkin dosennya sayang kamu, bayar SPP-mu lancar, terus kemudian mata pelajarannya mudah. Kamu masih punya komitmen enggak? Lek awakmu nggak punya komitmen, nggak dipengaruhi oleh tiga-tiganya, maka ini masih punya komitmen 4,421. Jadi saya itu bekerja, terus aku nggak mikir aku puas bekerja apa tidak, aku punya motivasi apa enggak, pemimpinku enak apa enggak, terus gak tak pikir, tak nulkan. Itu saya sebenarnya punya komitmen organisasi 4,421 ya. Berarti dari rumus ini tadi, dari rumusan yang ini tadi, kalau saya menghapus X1, X2, X3, sebenarnya saya punya komitmen loh. Berapa nilainya? 4,421. 4,42. 4,421 poin. Oke, Pak Yitno, kalau begitu masih punya komitmen ya, walaupun tidak ada variabel yang mendukung. Iyalah. Terus bagaimana Pak kalau seandainya Bapak kepemimpinan, ada gaya kepemimpinan bosmu? Ternyata ketika saya menambahkan, saya harus menilai gaya kepemimpinan bosku, itu malah menjadi turun gitu ya. Poin saya turun karena min ya. Poin saya turun menjadi 0,018. Artinya 32 orang itu lek ditakoki piye sih bosmu iku mimpinnya enak apa enggak? Males aku Pak. Bosku lek mimpin enggak enak. Maka dia akan menurunkan derajat komitmen organisasi menjadi 0,018 poin. Oke ya, waduh. Berarti awak mulai ditakoi tentang bosmu kon pasti nggak semangat gitu ya, nggak semangat gitu. Oke, sekarang saya tambahkan bagaimana jika berkaitan dengan motivasi kerja. Awakmu punya motivasi nggak? Oh ternyata setelah saya tambahkan X2, poin saya akan naik menjadi 0,385. Jadi mau pemimpin nggak? Pemimpin itu tidak menjadi prioritas pengukuran terhadap komitmen organisasi. Maka saya tambahkan lagi dengan motivasi kerja. Punya motivasi enggak? Maka bertambah menjadi 0,385 poin. Terus bagaimana Pak Yit kalau saya tambahkan lagi dengan kepuasan kerja? Oh, kalau mau menambah kepuasan kerja ya saya naik lagi 0,321% ya, atau 0,321 poin. Jadi data-data di sini tadi, ya yang menunjukkan data hasil angket tadi itu sebenarnya di sini menunjukkan bahwa ini itu poinnya kalau kita tambahkan gaya kepemimpinan itu tidak ada pengaruh sama sekali, minus pengaruhnya. Kalau kita tambahkan motivasi kerja itu naik menjadi 0,385%. Kalau kita tambahkan
kalau kita tambahkan kepuasan kerja, maka menjadi naik lagi 0,321. Maka secara berurutan sebenarnya motivasi kerjalah yang sangat tinggi karena pengaruhnya sangat tinggi, 0,38 atau 38,5%. 38,5%. Tetapi kalau tidak, maka di sini kalau kita menambahkan gaya kepemimpinan itu sebenarnya kita turun 1,8%. Bagaimana kalau ditambah kepuasan kerja, Pak Yitno? Akan naik menjadi 32,1%. Nah, seperti itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, kalau sudah dari analisis berikutnya menunjukkan apa, Pak Yitno? Kita pengujian hipotesis tadi kan ada H1, H2, H3. Kalau kita gambar, kalau saya tadi menerangkan gambar di sini, saya cari dulu gambar tadi di mana ya. Jadi tidak cukup kalau kita lihat gambar di sini. Jadi analisa itu berdasarkan gambar ya, berdasarkan gambar. Berarti gambar ini sangat berfungsi nanti dipakai untuk analisa apapun. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, itu berarti tadi menguji hanya presentasi atau menguji R. Berikutnya adalah menguji hipotesis. Ada pengaruh nggak gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi? Ada pengaruh nggak motivasi kerja terhadap komitmen organisasi? Ada pengaruh nggak kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi? Kalau saya menduga, maka sebutannya hipotesis. Maka hipotesis penelitian itu artinya adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian yang harus dibuktikan dengan kebenarannya. Nah, pembuktian kebenarannya dengan apa? Ya dengan analisis riset itu tadi, yaitu riset menggunakan regresi linier. Maka hipotesis itu adalah dugaan sementara. Apakah bisa dibuktikan, Pak? Bisa dengan menggunakan analisis regresi linier tadi. Oke, maka hipotesisnya ada berapa? Kita contohkan di sini. Ya. Oke, hipotesis. Oke. Hipotesis pertama. Hipotesis diterima jika nilai sigma lebih kecil dari 5. Hipotesis diterima jika nilai sig itu lebih kecil dari 0,05. Hipotesis ditolak jika nilai sig lebih besar daripada 0,05. Artinya, hipotesis diterima jika nilai kesalahannya di bawah 5%. Ya. Berarti dugaan kamu kan menduga. Tadi Pak Yitno, dugaannya Pak Yitno apa? Pak Yitno itu menduga bahwa pemimpin itu berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Jika kesalahan analisisnya di bawah 5% atau nilai signya di bawah 5%, berarti itu berpengaruh. Jika kesalahannya atau salah hitungnya 5%, maka itu sangat berpengaruh. Sekarang ada pertanyaan begini. Jika kesalahan hitungannya salahnya itu 5%, maka tingkat kebenarannya berapa persen? Jika tingkat kesalahan analisisnya adalah 5%, maka tingkat kebenarannya berapa persen? 95%. Ya, pinter kamu, Dev ya. Jadi kalau kamu disalahkan orang, tingkat kesalahannya berapa, Pak Yitno? 5%. Maka tingkat kebenarannya adalah 95%. Berarti kalau orang tingkat kesalahannya di bawah 5%, berarti pasti benar gitu ya. Kalau tingkat kesalahannya di atas 5%, maka dia tidak dianggap benar. Bagaimana untuk melihat nilai sig? Kalau kita menggunakan statistik ini tadi, maka itu ada koefisien. Kita lihat di sini, kita cek ya. Tanpa saya mengecek dulu ke kalian. Oke. Mana yang nilai sig? Ini adalah nilai sig. Nah, berapa tingkat kesalahannya kepemimpinan? Ada yang tahu? Kita besarkan lagi. Waduh, kegedean ya, nggak bisa kelihatan nggak, Re? Dev, kelihatan nggak, Dev? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Dev itu tingkat kesalahannya berapa? 82. Berapa? 82. 82. Oh, bukan. Kepemimpinan. Pada baris kepemimpinan. Berapa persen? Itu kan 0,18, Pak ya. Berarti 100% kurangin 0,18 berarti 82 ya. Yang mana kamu membacanya yang mana? Yang kepemimpinan. Oke. Yang sig di mana? 0,18 itu. Sig itu di mana posisinya sig? Sig tadi ya 100% tadi, Pak. Yang kanan sig yang itu di mana? ya, Pak. Ini kan beta. Ini beta, bukan sig.
Oh gitu. Sik di mana? Ini loh sik. Oh, Di pojok kiri. 876. 876 itu. 876. 8, 0,8. Kalau 76. dikalikan 100% berapa? 87, Berapa rep? Berapa? 87,6 ya. ya. 99,124. 9, dari mana 91? Ini loh sik. Nilai sik. Oke. 87,6 ya. Iya. Oh, kamu tadi menghitung. 87,6. Iya. Itu tingkat kesalahannya. Tingkat kebenarannya berapa? 13,4. 13,4%. Oke. Motivasi kerja tingkat kebenarannya itu ya. Oke, sekarang motivasi kerja berapa tingkat kesalahannya? 100%, Pak. Kan 100%. Iya. Ya. Kesalahannya berapa sih? 100% kan itu 0,000. Nah, berarti tidak ada salahnya ya. Iya, tidak ada salahnya. Kepuasan kerja berapa persen? 100% juga. 100%. Tapi di antara kepuasan dan motivasi kerja tinggi mana? Tinggi Sama-sama kepuasan. Bener tak? Saya nggak ngerti. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Berapa persen? Kita lihat ke nilai betanya juga boleh. Nanti kita lihat ke koefisien beta juga boleh. Tidak apa-apa ya. Berarti artinya di satu kelas ini sudah ada yang bisa membaca sebuah analisis big data. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi, Dev. Cara membacanya. Oke, cara membacanya kita lanjutkan lagi. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jika hipotesis diterima jika nilai sigma lebih kecil dari 5%. Hipotesis diterima jika kesalahannya di bawah 5%. Oke ya. Berarti tingkat kebenarannya harus 95%. Oke, kalau seperti ini gaya kepemimpinan dengan nilai T 0,517 dengan sig 0,87,6 atau 87,6%. Kira-kira diterima atau ditolak? Hipotesisnya. Diterima atau ditolak? Ada yang bisa menjawab? X1. Syarat di atas dibaca. Syarat ini dibaca. Hipotesis diterima jika nilai sigma lebih kecil daripada 0,05% atau nilai kesalahannya lebih kecil daripada 0,00. Hipotesis ditolak jika nilai sig lebih besar daripada 0,05%. Oke, kalau seperti ini, gaya kepemimpinan dengan nilai sig 0,876 itu diterima atau ditolak? Ditolak sepertinya, Pak. Ditolak, Pak. Ditolak. Lebih besar soalnya. Soalnya lebih besar dari 0,5. Lebih besar daripada 0,5 ya. Berarti 87,6 itu lebih besar daripada 0,5. Oke. Iya. Berikutnya, motivasi kerja Diterima, Pak. diterima karena Lebih kecil daripada 0,5. 0,5. diterima karena lebih kecil daripada Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Berapa sih kesalahannya? Kesalahannya berapa, Revina? 0,78 kan itu, Pak. Tuh, kesalahannya berapa? 0. Motivasi itu kesalahannya berapa, Revina? 100%. 100%. 100%. Kebenarannya lah, kesalahannya 0, Pak. 0%. Nol. Jangan kalau nol. harus mampu mempertahankan opini ya. Jadi kalau 100% ya berarti nggak salah gitu ya. Kesalahannya 0 gitu ya. Oke. Kepuasan kerja berapa nilainya? Nilai kesalahannya berapa? 0, Pak. 0. Nol. Tingkat kebenarannya berapa? 100%. 100%. Hipotesisnya diterima apa tidak kepuasan kerja? Diterima, Pak. Diterima. Karena apa? Karena lebih kecil dari 0,5%. Oke, yes, bentar ya. Oke, jadi cara membacanya begini. Maka diduga gaya kepemimpinan tidak berpengaruh karena apa? Nilainya lebih besar daripada 0,5. Diduga hipotesis kedua, motivasi kerja berpengaruh. Terbukti kebenarannya, berarti pengujian karena apa? Nilai sigma lebih kecil daripada 5. Hipotesis ketiga, X3 atau kepuasan kerja diduga berpengaruh terhadap
komitmen organisasi terbukti kebenarannya. Karena apa? Nilai tingkat kesalahannya lebih kecil daripada 0,5. Mana yang dominan? Oh, salah. Berarti saya tidak menyebutkan dominan. Kalau mencari nilai dominan, itu dari sini ada. Ya. Koefisien beta. Kita coba lagi. Nanti kalau ada pertanyaan di ujiannya Pak Yitno, di antara ketiga ini mana yang nilainya dominan? Yang sangat berpengaruh tinggi. Kelihatan? Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kalau ada permintaan, kalau ini kan sama-sama besar, yang memiliki pengaruh ini sama-sama besar, motivasi kerja dan kepuasan kerja. Kalau ada pertanyaan, mana yang paling dominan adalah standar koefisien beta. Ada tulisannya standar koefisien beta. Kalau dia nilainya paling tinggi, dia paling tinggi. Berarti 61,6%. Ya, 61,6%. Jadi di antara dua-duanya kan memiliki pengaruh. Tapi mana yang paling berpengaruh adalah 61,6%. Kayak begitu ya. Jadi beberapa rekan-rekan Anda sudah ada yang bisa membaca tentang big data. Oke. Baik, ini pembuktiannya gitu ya. Jadi benar-benar kalian sudah bisa membaca. Yang sulit itu kan kita trial minggu depan, nanti ada soal. Ada yang nanti mungkin trialnya diberikan soal, kalau ada seperti ini cara membacanya seperti apa, mungkin tugasnya akan saya kirim ke kalian, nanti kita trial ya. Jadi nanti kita coba di antara satu kelas ini siapa yang bisa membaca apa istilahnya, bisa membaca big data ini apa enggak. Jadi sebenarnya sudah lengkap ya, Pak Yitno sudah menerangkan mengenai processingnya, terus kemudian bisa menerangkan juga cara membacanya. Yang kita butuhkan, jadi sebenarnya yang kita butuhkan adalah proses membaca sebuah big data. Dan analisis toolnya ini kan berkembang. Kalau nanti PLS tidak nginput lagi, PLS malah lebih enak, kita gambar langsung keluar nilainya. Seperti itu. SEM lebih. Jadi perbedaannya kalau PLS itu tadi kan ada X1, X1-nya kan tidak berpengaruh ya. Kalau mau membuat pengaruh, maka mau tidak mau kita harus menyebar angket lagi ke orangnya. Orangnya kita tahu ke mana. Awakmu ini menjawab X1 kok ngawur, Pak. Jadi banyak yang tidak berpengaruh. Tapi kalau kejadiannya di mall itu ya, kita menyebar angket di mall. Apakah mungkin kita temui lagi orangnya? Nggak mungkin. Namanya accidental sampling ya. Orang yang kita temui dan kita berikan angket. Nggak mungkin kita temui lagi. Tetapi kalau penyebaran angketnya di kelas gitu ya, di kelas kalian gitu masih mungkin aku nanti akan menemui Devi lagi, nemui Revina lagi. Revina, kamu kemarin jawab X1-nya loh, keliru KB. Bisa. Tapi kalau di mall kan nggak mungkin. Nah, untuk mengsimulasi lagi biasanya menggunakan software yang namanya SEM, Structural Equation Model. Seperti apa sih hasilnya? Saya contohkan ya, saya tunjukkan hasil TA-nya, tesisnya Pak Yitno ya. Jadi bagaimana memodelkan jika kita tidak bisa menemui orang, untuk dilakukan angket lagi gitu ya. Saya tunjukkan ke Pak Yitno. Dulu S2-nya Pak Yitno, risetnya itu jadi ini permodelan gitu ya. Jadi ketika saya tidak bisa, ketika hasil X1-nya tidak terpenuhi gitu ya, saya tunjukkan. Jadi jika X1 tidak dipenuhi, maka Pak Yitno harus melakukan simulasi. Ini hasil SEM-nya Pak Yitno. Jadi semuanya serba angka, memang serba angka. Oke. Ketika tidak bisa ditemui, saya harus melakukan simulasi. Nah, ini gambaran pertama, persepsi kedua. Gambarannya, kerangka konsepnya adalah seperti ini. Kita tunjukkan ya. Oke, kerangka konsepnya adalah seperti ini. Saya kecilkan supaya bisa dilihat. Nah, kerangka konsepnya adalah seperti ini.
X1, X2 terhadap X3 modelnya. Terus kemudian ini belum berpengaruh. Ini jika ini berarti kan bahan dasar ya. Makanya kalau SEM itu sudah tidak input kayak SPSS, dia gambar. Ya, gambar. Ini pertanyaan X1-nya ada 6, pertanyaan X2-nya ada 6, pertanyaan X3-nya ini Y ya. Berarti pertanyaan X3-nya menjadi 4, pertanyaan Y-nya ada 6. Ini kalau ditabulasi langsung keluar nilai seperti ini. Ini masih belum diterima, gitu. Nggak mampu diterima. Maka Pak Yitno memodelkan lagi. Model kedua, ini hasil tabulasinya. Nanti kalau kita nututi mudah-mudahan juga akan belajar ke sini walaupun sekedar saja untuk membaca. Ya, ini belum diterima. Nah, ini kita modelkan lagi. Permodelan kedua, hasil analisanya seperti ini permodelannya. Masih modif kedua, nggak diterima lagi nilainya. Saya modif lagi ketiga. Modifikasi ketiga gitu ya. Ini modifikasi ketiga, hasil analisanya ini. Modifikasi ketiga masih tidak diterima, saya memodelkan lagi yang terakhir seperti ini ya. Ini modifikasi keempat ya. Hasilnya seperti ini. Ini baru diterima dengan nilai 0,81, value-nya hampir sama ya. Jadi Pak Yitno itu kalau riset sudah di atas 8 sudah saya cukupkan gitu. Cukup sudah. Nah, ini hasilnya modelnya kayak gini, riwet ya. Rambut bisa berintik. Tapi tidak apa-apa. Saya harus teliti dengan riset yang seperti ini. Maka IPK S2-nya Pak Yitno 3,96 ya, itu. Jadi ya itu mau saya membuat IPK-nya Pak Yitno bisa 3,96 gara-gara ngitung berintik kayak begini ya. Jadi jadilah seorang statistikal gitu ya, analis data. Jadi Pak Yitno suka membantu, makanya tahu beberapa analisa, tahu beberapa part analisa tujuannya untuk apa. Pak Yitno biasanya kalau di kebidanan saya tunjukkan, kalau di riset kebidanan Pak Yitno menganalisa apa, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan biar kalian tahu ketika kita menguasai big data itu menguasai segala ilmu ya. Jadi bukan sombong ya. Ketika kita menguasai keilmuan, ini adalah riset-riset yang dibantu oleh Pak Yitno. Saya tunjukkan. Jadi Pak Yitno biar tidak dikatakan membual, benar enggak? Ini adalah riset-riset yang dilakukan Pak Yitno. Enggak tembre-tembre yang dilakukan analisisnya Pak Yitno. Contoh kebidanan UNER ya, Mbak Daru ini UNER. Jadi UNER. Apa yang dilakukan oleh Mbak Daru adalah melakukan pengujian dengan judul apa? Tak kasih judulnya saja ya. UNER ini. Jadi untuk kebidanan S1 kebidanan, analisis faktor penyebab ketidakkelengkapan imunisasi dasar pada bayi. Ya, ini ya, jadi faktor-faktorial terhadap analisa pada bayi. UNER ya. Ini membantu ini. Terus kemudian bagaimana saya ketika menghitung analisis pada stesia, saya tunjukkan juga. Ekonomi ya, berarti ekonomi mana saja yang dilakukan analisis oleh Pak Yitno. Ada Ubara, stesia. Coba stesia yang kelasnya paling tinggi, Mbak Fitri atau Mbak Intan ini judulnya apa? Kita skripsinya Mbak Intan. Kita ambil halaman depannya saja. Biasanya pengaruh, jadi kayak tadi ya, kalau sudah pengaruh berarti gambarnya kayak tadi X1, X2. Pengaruh current ratio, return of investment, DER, EPS, dan PER terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur. Nah ini risetnya di harga saham Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi ini berarti X1-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada CR, ROE, DER, EPS, PER terhadap harga saham. Jadi kalau seperti ini, X-nya ada 6 ini. Oke, kita lihat kerangka konseptualnya dia ya. Kerangka konseptual itu ada di bab 3. Oke, kita lihat kerangka konseptualnya dia. Digambar enggak ya? Mudah-mudahan digambar. Wah, ini analisis matematikanya. Oh, dia langsung pengujian. Oke, dia di sini. Oh, dia tidak menunjukkan kerangka konsep. Jadi dia kalau dirumuskan yang tadi A plus BX berarti HSA ini sebenarnya A, B1, B1, X1, B2, X2, B3, X3, B4, X4, B5, X5 ditambah L. Ya, kayak gitu. Jadi ketika kita menguasai big data, maka menguasai seluruh ilmu.
Contoh lagi, Unipa lah, Unipa apa saja yang dilakukan analisis Unipa. Unsuri Unipa ada olahraga, itu ada akuntansi. Itu yang Mas Asep ini meneliti tentang apa? Coba kita lihat. Pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan. Judul ini ada berapa X? 2. Apa, Devi? Kualitas layanan dan harga. Y-nya apa? Isinya ada 2. Y-nya kepuasan pelanggan ini, Pak. Ini di Sanggrandi ya. Siapa yang pernah ke Sanggrandi? Ada di mana ini? Di Surabaya. Iya, untuk endi? Ini loh Sangrila itu enggak sih, Ayo. Pak? Hah? Jadi tak traktir kamu, Pi. Kalau ngerti langsung tak traktir kamu. Tak saya untuk endi Sanggrandi. Es krimnya di mana? Leru tak traktir kamu. Sanggrandi itu kalau kita mau belok ke arah Pemkot, ujung itu loh. Yang dekatnya pertigaan apa itu, hotel apa itu? Ya di situ, di depan itu Sanggrandi, yaitu es krim Sanggrandi. Bukan di Sangrila, Sangrila lah hotel. Ya sebenarnya sebelahnya hotel ini. Depan kantor DPRD Kota Surabaya. Nah, itu Sanggrandi es krim. Ya, jadi kuasai big data supaya bisa analis. Ini yang dilakukan TA-nya, tugas akhirnya Pak Yitno atau tesisnya Pak Yitno. Gambarannya seperti itu. Nanti kita akan trial kayak gitu. Oke. Saya kira itu mengenai big data. Kita minggu depan akan uji coba. Nanti mungkin Devi atau apa. Dev, kamu tinggal di mana kalau di Surabaya? Di Rungkut, Pak. Di Rungkut. Kamu jurusan apa sih? PGSD. Oh, PGSD. Masuk terus ya ini ya? Daring, Pak. Belum masuk ke kampus sama sekali? Oh, sudah. Oke, nanti mungkin minggu depan temui Pak Yitno ya. Di gedung Vikes lantai 1 di samping rektorat. Nanti Baik, Pak, japri Pak kapan ya? Yitno, terus kemudian saya kirimi software SPSS ya. Kayak Iya, gitu. Pak. Oke. Ada pertanyaan dari trial kita hari ini? Coba ini apa? Ditulis di sini nama, NIM dan kelas. Terus nanti absensi di Firlenda sampai dengan jam 23. Silahkan menulis nama, NIM, kelas di sini juga. Oke, Dev ya, nanti teman-teman yang belum paham bisa melihat hasil rekaman kita dan diterangkan kepada teman-teman yang belum paham. Karena ujian kita juga begitu membaca